ada banyak cerita-cerita tentang lokasi ini, dan salah satunya ternyata di sini ya. Di sana aku gak tahu nih pohon, mungkin nanti pas pulang aku coba cek, ada satu pohon yang tumbang ya, dan itu pernah terjadi satu tragedi di mana ada penggorokan gitu, penggorokan ya. Dan si Pak Koko nggak terlalu detail karena dia juga tahu dari ceritaan orang gitu ya, tahu dari ceritaan orang. Jadi ternyata di sini ada sebuah arwah gentayangan lah gitu ya, yang mana di area seputar ini teman-teman lihat sendiri rumah Pak Koko ya, itu hutan ya, ini rumah, dan di bawah itu langsung bendungan Jatigede. Jadi akses ke jalan itu cukup jauh, yaitu 4 km. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Randi Aulia. Aku berada di sekitar Kabupaten Sumedang, dan lebih tepatnya aku di sekitar kawasan Bendungan Jatigede. Dan di sini teman-teman, aku akan menemui satu keluarga yang tinggal di area hutan atau di area terpencil, yang mana rumahnya jauh kemana-mana, jauh dari keramaian, jauh dari apa ya, hiruk pikuk keramaian lah intinya. Jadi aku berada di dekat Bendungan Jatigede, dan di sini aku kedua kalinya ingin bertemu dengan mantan dosen, yang infonya mantan dosen dan sudah dari tahun 2015 tinggal di area seperti ini, area hutan, area yang mana adem banget. Sebelum lanjut teman-teman, bisa di subscribe dulu, di like dulu, dan di share dulu video ini. Oke, dan untuk lokasinya sendiri itu dari aku berdiri sekarang sampai ke lokasinya itu 1 kilo. 1 kilo. Waktu itu aku kesini kalau enggak salah itu sebelum bulan puasa, dan ini aku setelah lebaran gitu ya, sekalian silaturahmi juga. Namun di sini ada suara motor. Halo, ada suara motor loh ya, kedengeran nggak? Apa terbawa angin itu? Oke, sebelum kita lanjut kita minum dulu teman-teman. Karena di sini cuaca lumayan agak sedikit mungkin dekat dengan musim kemarau ya. Jadi udah kerasa banget, apalagi ini di sekitar bendungan. Nanti aku liatin deh petanya teman-teman ya. Aku liatin. Sorry. Jadi untuk lokasinya itu berapa jauh dari lokasi aku berdiri nih ya. Nih. Bentar. Jadi emang agak jauh juga gitu ya. Nah, ini teman-teman, aku harus ke bawah, dan untuk lokasinya itu 1 kilo ya. 1 kilo dari sini teman-teman. Nah, ini aku liatin ya. Tuh. Nah, ini rumahnya di sini teman-teman. Rumahnya di sini. Ini macet ya. Tar. Ini kena air nih handphonenya nih. Ini kena air di sini tadi ya. Yang jelas 1 kilo ya. Ini HP-nya error. HP-nya error nih. Gak bisa dibuka lagi nih kayaknya nih. Oh, ini bisa nih. Nah, ntar ya. Sorry teman-teman. Nah, ini untuk lokasi rumahnya di sini. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Jadi aku ada di titik di bawah, dan 1 kilo lagi untuk menuju ke rumahnya Pak Koko ya. Ada suara pesawat terbang di atas. Dan untuk cuaca di lokasi ini sendiri itu lumayan cukup panas ya, karena mungkin berada di pinggir danau, pinggir bendungan ya. Jadi agak sedikit panas walaupun di dalam hutan, di atas perbukitan, tapi ya panas banget gitu. Mana pesawatnya sih? Itu lewat ke sini nih. Kita lanjut deh, kita jalan-jalan di hutan lagi, dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dipertemukan sama satu keluarga yang bertahan tinggal di area seperti ini, area hutan, area bendungan, yang mana di sini dulunya adalah sebuah tempat, sebuah desa, sebuah perkampungan
dan sudah tidak ada yang tinggal, hanya satu keluarga ini yang bertahan teman-teman, karena mungkin mata pencahariannya di sini, usahanya di sini, dan untuk ke jalan pun itu aksesnya cukup jauh, yaitu 4 kilo lebih teman-teman. Dan kita salut ya, aku salut maksudnya, aku sama salut karena di sini usia yang udah 70 tahun lebih, mereka hidup berdua dan selalu mensyukuri hidup, dan mereka tidak pernah mengeluh dan selalu menikmati setiap harinya. Waktu ke waktu mereka tinggal berdua, sepasang suami istri gitu kan. Yang mana kita yang punya rumah ya harus banyak-banyak bersyukur teman-teman, karena di luaran seperti ini contohnya masih ada yang tinggal seperti ini. Oke, kita terus ya, dan udah ada sekitar 1 kilo aku jalan kaki dari depan sana, dan ini masih cukup jauh teman-teman, masih cukup jauh. Dan apalagi tadi malam kayaknya ini habis diguyur hujan. Tuh, ada roda 2 kesini, kendaraan roda 2, jadi jalannya nggak bisa dilewati mobil, hanya bisa dilalui roda 2 atau sepeda motor gitu. Wah, aku takut nyasar cuy, lupa lagi jalannya. Oke. Tapi kayak bener sih jalannya ini, karena aku ingat tapi kayak dulu tuh nggak terlalu besar deh ya jalannya, apa perasaan aku aja gitu ya. Karena kedua kalinya ke sini. Sebenarnya agak gede, agak lebar gitu jalannya. Baru 1 kilo dan harus melewati beberapa kilometer lagi. Ini nanti kalau udah deket kita langsung ketemu di lokasi aja ya, karena gue dilihat jalannya curam banget. Ke bawah ada pudunan dan terbuat dari batu-batuan. Nanti kita menghemat baterai dan kita langsung ketemu aja di lokasi atau rumah dekat dengan Pak Koko gitu ya. Aku nggak tahu nih rumahnya kemana lagi ya. Ada 2 jalur, 1, 2 kayak ke sini deh. Soalnya banyak banget jalan-jalan bercabang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dulu aku kesini tuh ada 4 ekor atau 5 ekor anjing gitu. Cuman sekarang aku gak kedengeran loh suara anjingnya. Apa gak ada gitu Pak Kokonya. Nah ini dia rumahnya teman-teman, rumah Pak Koko atau mantan dosen yang memilih tinggal di hutan. Biasanya ada anjing di sini. Berarti ini pada keluar kayaknya. Cuman ada pakaian juga di sini. Biasanya kalau aku lewat sini tuh anjing di sini nih. Ada 5 ekor gitu. Suka nyamperin. Cuman sekarang nggak ada. Yaudah deh. Terus kata Pak Koko dulu bilang dia tuh kalau nggak ada di rumah itu suka ke sawah atau bertani gitu ya. Atau kayak ngarit gitu. Dan harus bunyikan 1 pentungan. Nah, coba deh ya. Assalamualaikum Pak Koko, Bapak Koko. Coba ini nggak tahu ya, kata Pak Kokonya sih kentung aja 5 kali dia akan datang dengan sendirinya gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana ini kentungnya? Oh ini. Katanya sih 5 kali kentungan ya, atau bisa lebih kayak gitu ya. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, kita lihat ya. Biasa kalau kentungan udah dibunyiin, Pak Koko itu kedengeran katanya. Jadi ini kayak alat bel gitu ya. Dan di sini karena gak ada listrik teman-teman, gak ada listrik dan seperti ini. Dan ini cukup panas banget. Ya, cuman sayang banget nih Pak Kokonya gak ada. Jadi di sini ada yang tinggal tuh 2 orang, istrinya sama Pak Kokonya. Cuman biasanya kalau Pak Kokonya itu kalau gak ada di rumah tuh katanya dulu suka ke bawah ini. Nah, di sana lebih tepatnya ada bendungan Jati Gede teman-teman. Duh, ada Masjid Al Kamil kelihatan dari sini. Dan seperti ini kondisinya. Kan datang kan? Ini datang kan aku bilang. 5 kali kentongan Pak Koko darah. Biasa kalau udah ada anjingnya berarti ada pemiliknya juga. Halo. Jadi Pak Kokonya ada nih kayak ini. Bentar lagi ada nih kayaknya. Ada. Tuh kan 2 pada datang. Soalnya aku ingat dulu katanya kentung aja 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan datang gitu. Nah ini anjingnya tadi gak ada, tiba-tiba pada datang ke sini. Karena aku gak tahu nih Pak Kokonya ada nggak. Aman, aman boy. Kita lihat deh. Ngeri ya. Tapi ini kata Pak Koko sih baik gitu katanya kan. Kalau anjing itu kalau misalkan kita tenang, ya, kita santai, dia gak akan nyerang kita. Tapi kalau kita samperin, anjing akan lari dengan sendirinya nih kayak gini nih. Dia lari gitu. Jadi anjing ini tuh adalah anjing penjaga karena Pak Koko sendiri itu mempunyai usaha seperti kandang sapi kayak gitu ya. Gak ada Pak Kokonya ya. Oh ada di bawah tuh anjingnya tuh. Ada 4. Kedengeran tuh di bawah. Udah sambil nunggu Pak Koko ya teman-teman. Karena bener aku bunyiin kentungan dan ada beberapa anjing keluar. Dan kita nanti lanjut di segmen berikutnya. Dan aku nungguin Pak Koko di sini sama istrinya. Dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ketemu ya. Iya. Pak Koko sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Saya ngeketok-ketok sana Pak 5 kali kata Bapak tuh. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Ya ingat. Alhamdulillah. Siapa? Nanti bawa tas ke sana deh. Hati-hati Bapak. Iya, dan tadi aku udah ngobrol sama Pak Koko dan baru datang kan dari hutan sana karena aktivitasnya itu kayak ngarit gitu. Dan tadi ngobrol-ngobrol dan ternyata langsung hujan cukup besar teman-teman yang mengguyur di daerah sini atau di sekitar bendungan Jati Gede ini ya. Jadi sempat berteduh dulu selama 1 jam ya. Dan alhamdulillah sekarang aku ditawarin untuk makan sore. Baik banget alhamdulillah nih. Dan sebelumnya mungkin aku akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sebelum aku makan sore di rumahnya Pak Koko ini. Karena tadi agak sedikit lama juga ngobrol-ngobrol 1 jam lebih teman-teman, menceritakan tentang awal mulanya beliau bikin rumah di sini, cerita-ceritanya gitu kan. Cuman sayangnya si Abah gak bisa menceritakan langsung tentang kejadian-kejadian di seputar hutan ini, yang mana di sini ternyata hutannya cukup sengit teman-teman, atau bisa dibilang cukup angker gitu ya. Nah, jadi tadi aku udah ngobrol-ngobrol dan aku udah rangkum, jadi ada banyak cerita-cerita tentang lokasi ini, dan salah satunya ternyata di sini ya. Di sana aku gak tahu nih pohon, mungkin nanti pas pulang aku coba cek, ada 1 pohon yang tumbang ya. Dan itu pernah terjadi 1 tragedi di mana ada penggorokan gitu, penggorokan ya. Dan si Pak Koko nggak terlalu detail karena dia juga tahu dari ceritaan orang gitu ya, dari ceritaan orang. Jadi ternyata di sini ada sebuah arwah gentayangan lah gitu ya, yang mana di area seputar ini teman-teman lihat sendiri rumah Pak Koko ya.
Itu hutan ya. Ini rumah dan di bawah itu langsung bendungan Jatigede. Jadi akses ke jalan itu cukup jauh, yaitu 4 km. Nah nanti mungkin ngobrol deh ya. Dan ini si bapak udah menyiapkan makan ya. Cuman aku tadi pengen ngobrol dulu. Bapak pengen ngobrol dulu, takutnya ini kesorean. Dan perjalanan ke rumah itu cukup lumayan jauh gitu ya. Dan benar-benar baik banget ya. Baik banget. Dan lihat becek di sini. Petirnya gede, anginnya gede, dan ini baru selesai hujan. Dan sebelumnya aku akan lihatkan dulu terlebih dahulu rumahnya teman-teman. Rumah Pak Koko yang berada di area hutan atau di ujung hutan di atas bendungan Jatigede ini ya. Seperti ini. Jalan pun ini sulit banget, tanahnya lengket ya. Ada anjingnya Pak Koko. Diam. Oh. Jadi Pak Koko sendiri tadi cerita ternyata sebelum tinggal di sini tuh tinggal di sana dulu, yang mana ditenggelamkan gitu rumahnya beliau dulu, dan sempat tinggal di rumah ini ya. Diam. Akhirnya bikin rumah ini. Jadi sebelum bikin rumah ini tuh di sini dulu. Ah gitu. Itu teman-teman, ini lengket banget. Hujannya lumayan gede di sini. Kita coba cuci kaki dulu ya, karena di sini langsung dari mata air teman-teman. Mata air langsung dari salah satu pegunungan ya yang berada di area sini, karena ini area perbukitan. Ini rumahnya. Diam. Belum kenal. Kalau udah kenal nggak bakal menggonggong. Bapak ikut ke air ya. Cuci dulu nih. Airnya langsung dari pegunungan. Di sini nggak pakai sanyo. Langsung aja di sini. Wah, kita masuk, kita ngobrol deh ya. Dingin banget. Dingin banget sumpah. Dan alhamdulillah kedua kalinya bisa bertemu dengan Bapak Koko sama Ibu Engkar. Dan tadi udah ngobrol cukup lama sih, 1 jam lebih. Pak Koko, ya. Nuhun banget ya. Ya. Tuh udah disiapin kopi, luar biasa, ini baik banget. Sehat. Alhamdulillah. Salaman lagi ya Ibu ya. Dan tadi udah ngobrol sama Pak Koko dan tadi banyak cerita juga. Dan mungkin aku mau ngucapin terima kasih buat Bapak sama Ibu. Iya. Udah menjamu saya, udah habis 2 teh di sini. Teh langsung dari rumah Pak Koko. Bapak, ini ngerepotin gak nih? Enggak. Macem-macem makanan. Apa tuh ini? Tapi Pak, kemarin kan ada yang komentar ya, namanya itu Raya. Itu cucu, dan dia minta disalamin sama Bapak, dan alhamdulillah saya bisa ketemu sama Ibu. Dia tuh bilangnya Bapak Aki. Iya. Bapak Aki sama Nin gitu ya. Iya, terima kasih Raya. Raya, terima kasih ya. Nah, ya. Betul, saya juga kaget Ibu. Nah, ini siapa gitu. Nah, kebetulan aku ketemu nih gitu kan sama Bapak, sama Ibu, dan aku juga kaget kok. Raya tuh di mana Bu? Sekarang tinggal? Di Bogor. Di Bogor. Oh, berarti udah nyampe Bogor ya? Udah nyampe Bogor, dan sekarang kondisi Bapak Aki ya, atau Bapak Koko dan Nin Engkar atau Ibu Engkar itu dalam kondisi baik, sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun kurus ya sehat lah. Kurus sehat ya Pak ya. Tetap tadi kesini aja 2 karung Pak, 4 karung ya. Itu rumput sama Bapak sendiri itu luar biasa, dipikul. Nah ini aku tadi juga ngobrol, Pak itu mesin cuci mesin jahit baru, ternyata itu lama. Pas kemarin belum ada deh kayak Pak. Ada. Udah ada. Oh gitu. Kelihatan. Kelihatan. Nah ini ada yang lebih legenda lagi nih. Tahun 1900 berapa Pak ini? 50-an. Bapak lahir tahun? 52. 52, berarti sepantaran sama ini ya. 33 tahun. Ini udah gak ada, dan bisa dibilang udah gak ada ya Pak ya, jarang ya. Dah, dan masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Boleh lihat Pak? Ya. Berarti ini pakai apa Pak alat ini? Pakai arang. Pakai arang. Dibuka kayak gini? Iya. Gimana sih? Ininya di itu. Oh, ini langsung dipakai arang gini ya? Iya, enggak. Kemarin Pak habis lebaran itu.
menggosok lebaran kira. Lebaran. Jadi ini alat yang benar-benar tradisional dulu sebelum ada setrika listrik ya Pak ya? Listrik, ya. Pakai alat ini dulu. Jadi ini purbakala banget nih. Purba zaman. Nanti bisa jadi mahal Pak biar. Ya, amin. Itu ada Apa ini? Radio? radio manual radio jadul. Aku pernah ngalamin nyetel radio ini pada sekitaran tahun 2000-an dulu. Waktu belum ada handphone ya Pak ya. Nah, radio itu kan dulu masih banyak dicari. Iya. Tapi di sini Pak Koko masih menjaga. Tapi ini masih nyala Pak. Ya. Oh nyala radionya. Tuh. Jadul, ini jadul. Ini mah kelihatan dari tahun 80-an Pak, kayak lebih ya? Iya. Iya, soalnya di sini nggak ada Listrik. listrik, jadi ya nggak punya elektronik yang modern. Nggak yang modern. Iya. Berarti Bapak tuh 15 tahun, berapa? 10 tahun ya? Tahun. Gelap-gelapan terus sama ibu di sini. Iya, pakai Wah. itu. Pakai ini. Cempon ya, cempor ya, Pelita. pelita. Nah, ini ada lampu pun ini dari dulu berarti nggak fungsi, Pak. Iya. Nggak fungsi 10 tahun nggak Iya, fungsi. semenjak pindah ke sini aja itu nggak berfungsi. Waktu di Cadas Ngampar dulu kan Masih berfungsi. bisa. Masih bisa. Berarti sempat digunakan dong ya? Ya. Iya. Oh, waktu ada zaman listrik. Iya. Alasannya di sini gak ada listrik itu Bapak menolak listrik atau emang Terlalu jauh. terlalu jauh? Jauh-jauh. Iya, terlalu jauh dari masyarakat itu kan tiangnya harus banyak. Oh, banyak. Dulu dari petugas kan saya biarin dari Udah saya. ada yang ngontrol ke sini. Oh, udah ada. Ada yang Cuman ya nggak mungkin lah keadaan kayak begini. Karena penduduknya juga Penduduknya terpencil. kurang. terpencil. Gitu. Kalau ke tetangga berapa meter Ibu, Bapak? 500 meter. 500 meter. Kalau di aku blok Pak, kalau 500 meter itu ke blok lainnya. Kalau di sini tuh pengen ke tetangga aja Bukan 500 tetangga, meter. jadi kampung, perkampungan mungkin ya. Perkampungan. Eta kalau Ibu ke jalan nih sendiri, Bapak udah khawatir berarti. Udah gak? Kalau agak malam, agak sore ya Khawatir. khawatir. Tapi kalau siang kan masih banyak orang yang hanya ngambil rumput, ada yang ngambil kayu Mancing. bakar, yang mancing, gitu, mancing ikan. Ya banyak orang yang Banyak orang lalu yang lalang gitu banyak. Kalau udah jam 5 ya Khawatir ya, was-was ya? juga khawatir, Iya. suka dijemput atau suka diantar. Nggak cuma sebentar, paling juga sampai lohor gitu. Sampai lohor. Ini dua gambaran Bapak ya, berarti kalau Ibu mah kalau sendiri itu siang hari doang ya Pak ya? Iya. Kalau malam hari mah nggak berani juga mungkin ya Bu ya? Iya. Berani kemarin kan keluar jam 9. 9 malam? Iya, dari Panjeriban tuh jam 9, datang ke sini jam 10 malam. Ibu sendiri? Sama bapak. Oh, Bapak sama Bapak. Berdua. Kalau sendiri mah nggak mau, nggak berani. Nah ini kan nggak tahu ya napasnya anak muda sama napasnya yang udah biasa seperti Bapak kan udah puluhan tahun. Saya dari atas ke sini aja udah setengah seperempat mati kayak Pak. Alhamdulillah. Ya, saya masih kuat. Kuat, Pak, ya? karena saya itu bukan tidak merokok ya dari Betul. kecil mungkin ya, karena dulu saya hobinya main bola gitu ya. Hobi Bapak main bola dulu? Iya. Oh, olahraga gitu ya? Olahraga, tenis meja. Heeh. Olahraganya. Jadi udah terbiasa dari waktu Dari muda. kecil. Ngerokok nggak Pak sampai sekarang? Enggak. Oh, benar Ibu, Bapak nggak ngerokok dari dulu? Enggak. Luar biasa. Tapi Kopi juga udah mau pensiun 2 tahun udah nggak apa ngopi. 2 bulan ya, 2 bulan kalau nggak salah 2 bulan mau pensiun baru saya mau Ngopi. ngopi. Waktu itu saya kan ngelembur, Ngelembur. menginap di kantor. Ah. Karena pas turun ke satpam kan ada jualan kopi, rokok. Pak Koko nginap, iya, lembur, iya. Ngopi dong. Ngopi dong. Nih, kopinya ini nih. Enggak mabok, udah bilang gitu. Murah cuma 1.000. Coba tuh ke satpam ya. Coba cuy atau bikinin. Mau diminum? Ya coba-coba aja. Pas diminum deh. Enggak mabok. Enak enggak? Dia bilang gitu. Oh, enak. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang 3 kali sehari ngopi. Oh, ngopi, tapi tapi kopinya kopi gudai gitu. Kopi Enggak gudai. kopi hitam enggak. Enggak. Gudai. Berarti ngopi mah tetap ya Pak ya? Ya. Tapi enggak setiap hari. Iya. Tiap 3 hari sekali. Waduh. Ya sekali sehari pagi. Oh, pagi doang. Berarti salah satu tips dari Bapak dan Ibu tuh mungkin satu ya Bapak ya.
apa ya, Bapak kan aktivitas ya. Nah, Itu salah satu kunci sehat Bapak. iya. Beda- Jadi jangan apa ya, itulah jangan banyak yang Diam. dipikirkan, apa adanya, enjoy aja. Enjoy. Jadi jangan pernah mikirin yang macam-macam gitu kan ya. Jadi istilahnya tidak mikirkan kasusah gitu. Bener. Walaupun kita Walaupun kita Susah keadaan morat gitu marit ya, ya. biasa enjoy aja, biasa dinikmati terima- aja terima apa apa adanya adanya. aja. Mensyukuri ya Pak ya. Mensyukuri, nikmat. Alhamdulillah. Nah ini pelajaran dari Bapak, kisahnya Bapak. Jadi aku selalu ini Pak ya, di video tuh aku selalu nanyain Pak tipsnya apa supaya berani, Pak tipsnya apa supaya kita selalu sehat gitu kan. Sehat. Nah dia udah Bapak Koko ini salah satunya aktivitas ya, kayak tadi pas aku masuk aja nganggul apa ya, nganggul tuh ya, ngangkat apa, mikul ya, mikul rumput aja 4 karung loh, 4 karung sama si ibu itu 2 balik, luar biasa. Terus gak pernah ngerokok, ngopi aja jarang. Itu kunci sehatnya Pak Koko, 74 tahun, dan Ibu Engkar berapa? 64. 64 ya. Dan mudah-mudahan panjang umur sampai nanti Amin. maut memisahkan Bapak ya. Iya. Nah ini apa berdua tanpa listrik di tengah hutan, jarang ada yang orang berani, tapi Pak Koko selama 10 tahun berani sama istrinya gitu. Ya mungkin kalau ada yang baik hati Insya Allah boleh lah. boleh lah. Mungkin tenaga surya ya Bu ya, kayak Iya. tenaga surya itu perlu lah, karena tenaga surya itu kan nggak pakai listrik tapi pakai tenaga di apa namanya, dijemur. Iya. Heeh. Matahari. Nggak perlu yang gede, yang kecil aja, yang penting nyala di sini ya Bu ya, gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan saya kesini lagi, saya ada rezeki, insya Allah gitu kan, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Dan amin. alhamdulillah saya juga udah 2 bulan nggak ketemu sama Pak Koko, dan ketemu lagi sama Pak Koko sekarang dan kondisi yang sama, sehat. Nah ini pesan terakhir Bapak, kalau ada keluarga Bapak yang nonton. Ya, Kepada anak-anak, menantu, cucuku, ya. Pak Jaga sama kesehatan. Amin sehat-sehat semuanya. Amin. Dan anak-anakku, cucu-cucuku ya biar rajin lah belajar, Rajin ngaji, sholat. Amin. Jangan ditinggalkan sholat yang 5 waktu itu. Jadi posisi Pak Koko sama Nin jangan bukan jangan dipikirkan ya, lebih ke udah sekarang dalam kondisi sehat. Iya. Dan sekarang aku tanggal kesini tuh tanggal 18 April Iya. 2025 ya, dan ketemu langsung sama Bapak Koko dan Ibu Ibu Engkar. Nah dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan aja ada beberapa keluarga Bapak yang lihat, karena terakhir kali ketemu keluarga mungkin udah lama ya Pak ya. Ya lama. Lama banget ya. Lebaran kemarin ada kesini. Ya Ada. pertengahan tahun ini dah ada yang kesini. Ada yang kesini. Via komunikasi mungkin ya Pak ya. Iya. Via Kalau telepon. komunikasi mah selalu Jalan. tiap jalan gitu, soalnya kan ya ada HP walaupun jadul juga. Walaupun HP jadul juga bisa komunikasi gitu. Tadi juga habis sholat subuh kan bikin bala-bala. Bala-bala. Nih lagi ngapain? Bikin bala-bala. Mau dong. Dong. Terus Baik, baik. cucu yang paling kecil itu, Nin, coba lihat Nin. Ikan nggak bisa ngelihat, ini HP-nya kan kecil. Oh, HP punya nutut Nin. ya. HP Ninnya kan kecil, jadi nggak bisa ngelihat deh. Oh iya ya. Iya, itu berarti masih ada komunikasi sama cucu sama ini ya. Iya. Jadi nggak Ya, jalan terus. selama handphone masih ada ya Pak ya. Berarti harus hati-hati dong. Tapi aku alamat nggak dicantumin ya Bapak sama Ibu ya. Aku tetap menjaga privasi Pak Koko, menjaga privasi Ibu, dan yang jelas aku berada di Kabupaten Sumedang. Jadi aku menjaga privasi Ibu dan Bapak supaya takutnya ada orang yang tidak bertanggung jawab datang. Kalau aku kan kesini izin dulu ke Bapak nih, pengen bikin video gitu ya. Dan alhamdulillah kedua kalinya udah welcome banget sama Ibu sama Bapak. Dan bahkan ini sebelum pulang katanya disuruh makan dulu. Makan. Makanya ala kadarnya dong. Disuruh makan dulu, dan si Bapak bilang makan di sini apa adanya. Alhamdulillah Pak, selama aku ngonten di hutan-hutan kayak gitu, aku udah mulai dapat rasa syukur bisa makan ya istilahnya dengan tempe doang juga bisa gitu. Nih Pak, punten, ada rezeki buat Bapak. Alhamdulillah. Salam dulu aja dong. Salam tempel dong, amin. Amin. Nggak gede, mudah-mudahan aja saya dilancarkan rezekinya. Saya main lagi ke sini Bapak ya. Iya. Tuh, Ini katanya liwat ya. Kalau di Bogor itu pasak ya. pasak tuh apa? Iya liwat. Oh liwat. Nah ini nasi
ya, Nasi dan liwet. langsung dari sawah Bapak ya. Iya. Nah, kita cobain dan kita itu bongkar tuh. Ini makannya. Tahu. Nah, ini yang paling favorit itu adalah ini, Bu. Nah, ini favorit tuh ini. Ikan asin. Ikan asin Sama tempe. sama tempe, bala-bala dan Bawang. hampas bukan? Ya hampas, Hampas ya, hampas kecap dan nasi Entar sambal. Oh, sambal ada. Oh, itu senjatanya tuh. Ini sambal goang. Sambal goang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tuh nikmat. Tuh, sedikit. Gak apa-apa, Ibu. Mau pakai kecap? Ini kecap, Pak, bukan? Itu hampas kecap. Oh, hampas kecap. Yang intinya benar-benar luar biasa nih ya, dikasih hidangan yang sederhana tapi nikmat banget, Pak. Nikmat banget karena saya udah sering banget makan ikan asin di hutan-hutan kayak ini, kayak makan di restoran. Silakan. Siap, Ibu Bapak makasih banget ya. Mungkin cukup sekian dulu dan kita makan dulu. Makasih banget Bapak ya. Iya. Makasih sehat-sehat buat Ibu, buat Bapak. Bapak, Ibu, hartunuhun banget atas jamuannya. Buat Ibu semua sehat-sehat, nanti kita bisa ketemu lagi. Minal aidin wal faidin ya Pak ya. Iya. Harusnya kemarin tuh saya ngomong mau buka puasa ya Pak ya. Tapi gak jadi. Dan sekarang akhirnya dijamu sama Bapak makan dan alhamdulillah nikmat banget. Bapak mau dianterin sama Bapak? Iya. Nggak ngerepotin. Enggak. Ya udah, Ibu dipinjam dulu si bapaknya ya. Iya, siap. Nah, itu dianterin sama si Bapak karena habis hujan takutnya cenah apa ya? Nyasar gitu. Ibu nuhun ya. Sami-sami. Oke, Bapak ngerepotin ya, makasih banget ya. Nah, itu dia teman-teman, aku pamit dan aku bersama Pak Koko nih mau melanjutin perjalanan pulang, dan perjalanan dari kesini ke jalan itu 4 kilo. Kalau jalan kaki 1 kilo, baru ke motor atau kendaraan roda 2 tuh 3 kilo lagi untuk menuju jalan raya. Dan makasih buat semua yang udah nonton. Dan nama aku Randy Aulia, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.